Surat cinta untuk Mbah Nun. Ucapanmu akan menjadi senjata bagi kadrun yang berkumpul di barisan pembenci Jokowi untuk menghancurkan segala perjuanganmu membendung Arabisasi di negeri ini. Pendukung Fir'aun, Qarun, dan Haman memang picak mata nih. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Qarun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Mendorong kritis dan mendorong kebencian itu tentu saja berbeda. Kalau menyebut Jokowi sebagai Fir'aun, kemudian Luhut sebagai Haman, Antoni Salim sebagai Qarun, itu menurut saya sudah memprovokasi umat untuk benci kepada pemerintah, dan itu tidak sehat, itu offset, itu keliru. Analisanya tajam Cak Nun. Gue yakin dia ngomong begitu dengan dasar. Dia bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh, pengikutnya segitu banyak. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek. Ini iskano bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman, dan Qarun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat perjalanan sudah dipegang mereka semua. Ya mohon maaf, mohon ampun ini, meskipun Cak Nun itu saya anggap kakak sendiri, senior saya gitu. Tapi menurut saya ini provokasinya udah berlebihan gitu. Sejelek-jeleknya Pak Jokowi yang nggak sampai seperti Firman lah. Tapi satu kali lagi, seburuk-buruknya Indonesia atau seburuk-buruknya Jokowi, apakah pantas, apakah layak disamakan dengan Fir'aun? Dan sehebat-hebatnya Cak Nun itu tidaklah seperti Nabi Musa gitu loh. Dan sehebat-hebatnya yang karena dia sebut juga anaknya Sabrang itu ya tidak seperti Nabi Harun. Nah itu mengutip kata-kata Guntur Romli ya. Saya pribadi menjadi begini ya. Kenapa ya? Coba kalau di sini ada murid Cak Nun, jawab. Banyak yang tidak menyangka bahwa seorang Mbah Nun yang selama ini terkenal dan banyak menginspirasi kita, mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi keluhuran adab bangsa kita. Justru beliau sendiri yang kini menunjukkan bahwa keluhuran adab bangsa Indonesia sepertinya memang tinggal sejarah. Ini tentu menjadi tamparan keras bagi kita bangsa Indonesia. Seorang yang selama ini kita anggap sebagai salah satu ulamanya bangsa Indonesia, kita cintai karena ajaran-ajarannya yang mulia. Bisa-bisanya menunjukkan sikap yang berbanding 180 derajat dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Kita tahu selama ini Mbah Nun memang seorang yang kritis terhadap pemerintah, keras terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada anak bangsa, dan itu tidak membuat cinta kita kepadanya luntur begitu saja. Karena sikap kritis beliau kita tahu, itu semua semata-mata karena kecintaannya kepada bangsa Indonesia. Namun kali ini nampaknya sudah berbeda. Dengan terpaksa kita mengatakan Mbah Nun telah offside, dan kita sangat tidak setuju bahkan menentang apa yang beliau katakan. Sebenarnya sudah agak lama kita tahu tentang video Mbah Nun yang baru viral sekarang ini, dan inilah yang kita takutkan. Ucapan Mbah Nun akan dijadikan senjata oleh para kadrun, gerombolan yang akan mengancam eksistensi budaya serta tradisi bangsa Indonesia, yang selama ini mereka semua berada dalam barisan pembenci Jokowi, dan itu akan mengancam perjuangan beliau sendiri, yang selama ini berjuang membendung masuknya budaya asing, menyerbu dan memberantas budaya bangsa pribumi. Untuk itulah surat cinta ini kita buat untuk Mbah Nun, dan siapa saja bantulah semoga surat cinta ini sampai kepadanya. Mbah Nun adalah seorang yang menginspirasi kita, membuka mata kita bahwa beragama bukan hanya substansi atau bungkus. Beragama bukan melulu hanya tentang syariat, bukan hanya tentang mempertebal laku ritual, tapi justru meninggalkan nilai-nilai dari beragama itu sendiri. Persis seperti yang diajarkan oleh kadrun-kadrun dalam beragama, yang lebih mementingkan bungkus, tapi kelakuannya jauh dari nilai yang diajarkan dalam beragama. Yang kedua, kecintaan kita terhadap Mbah Nun, dan kita berani mengatakan bahwa karena hal inilah bangsa Indonesia banyak yang jatuh cinta kepadanya, yaitu karena perjuangannya dalam menanamkan cinta kepada tradisi serta budaya bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia tetap mencintai dan tetap menjaga tradisi budayanya dari gempuran budaya-budaya asing, khususnya budaya Arab yang sedang menggempur Indonesia dengan bertopengkan agama. Harusnya Mbah Nun tahu bahwa mereka para kadrun pengancam eksistensi tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Mereka semua berada dalam barisan pembenci Jokowi. Bisa dikatakan, menangnya para kadrun pembenci Jokowi adalah kekalahan kita dalam mempertahankan tradisi budaya bangsa Indonesia. Mbah Nun yang kita cintai, ini bukan hanya tentang kekuasaan, ini bukan tentang mendukung Presiden Jokowi, tapi lebih dari itu, ini adalah tentang masa depan bangsa Indonesia. Karena kita yakin para
kadrun sejatinya bukan membenci Jokowi. Kebencian mereka terhadap Presiden Jokowi akan selesai dengan sendiri jika beliau sudah berhenti menjadi pemimpin di negeri ini. Dan kebencian mereka akan berubah serta berganti kepada pemimpin Indonesia selanjutnya. Jika memang benar Mbah Nun apa yang engkau katakan bahwa Indonesia telah dikuasai oleh Firaun yang bernama Jokowi dan teman-temannya. Katakanlah jika hal itu benar, maka sungguh kita bangsa Indonesia lebih rela dikuasai oleh mereka. Kita justru bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, karena dengan begitu Indonesia tidak akan pernah bisa dikuasai dan dijajah oleh para kadrun musuh besarnya bangsa Indonesia. Salah satu alasan orang-orang jatuh cinta kepada Cak Nun atau MH Ainun Najib adalah karena beliau selalu bijaksana di dalam melihat sesuatu, di dalam menjelaskan perkara apapun. Kita coba simak sama-sama kebijaksanaan beliau dulu. Entah kenapa sekarang menjadi seperti ini. Aneh saya. Berarti presiden kita itu wali mastur. Iya. Karena selama beliau dulu mau diangkat dipilih-pilih jadi presiden itu kan sebutannya kan Satrio Piningit. Satrio Piningit itu artinya mastur. Mastur, bahasa Arabnya mastur. Bahasa Arab mastur itu Piningit. Kalau Pinilih Mukhtar. Satrio Pinilih itu Mukhtar. Ini kan Satrio Piningit. Soal wali ini kita tetap harus saling rendah hati satu sama lain. Betul. Misalnya sekarang kalau ditanya, Helmi wali apa bukan? Mending saya optimis iya. Iya. Karena saya menganggap dia wali, maka saya lebih menghormati dia, lebih santun ke dia, lebih rendah hati kepada dia dan seterusnya. Kan masih mending daripada saya mengejek, daripada saya apakah wali, apa habib, apapun, daripada saya mengejek kan mending saya percaya aja. Betul. Karena dengan saya percaya, itu saya optimis, saya akan berbuat lebih baik kepada dia. Betul. Minimal ketika saya mengatakan wali mastur, saya akan menghormati beliau. Saya akan menjadi apa kepada beliau dan sebagainya. Itu kan begitu keren, begitu hebat, begitu imajinasi yang adiluhung. Tetapi sekarang, kenapa Cak Nun mengatakan Jokowi sama dengan Firaun? Di mana letak doanya? Di mana letak bijaksananya? Ketika Mbah Nun menyamakan Jokowi sebagai Firaun, dan ketika Mbah Nun mengatakan mungkin Jokowi sebagai seorang wali mastur, entah kenapa kita lebih percaya dengan ucapan Mbah Nun yang mengatakan Presiden Jokowi adalah seorang wali mastur. Hal ini bukanlah tanpa alasan, tapi ini adalah karena kenyataan yang terjadi di lapangan. Pernahkah terlintas di pikiran kita seandainya kita yang berada di posisi Presiden Jokowi? Jokowi dan kita adalah seorang manusia biasa yang pasti mempunyai amarah. Dia bukan seorang nabi yang tidak mempunyai batas kesabaran dalam menghadapi setiap cobaan. Pernahkah terfikir jika kita yang berada dalam posisi Presiden Jokowi, seorang penguasa, panglima tertinggi angkatan bersenjata, mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan, kemudian ada orang yang menfitnah kita, memaki-maki kita, menjatuhkan martabat pribadi beserta keluarga kita, maka apa yang akan terjadi kepada mereka semua? Mungkin 98% dari kita, jika kita yang berada dalam posisi Presiden Jokowi, dengan kekuatan dan kekuasaan yang kita punya, hati kita sudah pasti akan dibutakan dengan kekuasaan tersebut, dan sudah pasti kita akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, beserta semua keluarganya tanpa ada sisa. Jika Presiden Jokowi menyerahkan semuanya kepada hukum sehingga hukuman bagi mereka begitu ringan dengan masuk penjara sekian bulan saja. Mungkin jika kita yang berkuasa, dengan kekuasaan yang kita punya, kita bisa menghabisi mereka semua beserta keluarganya, tanpa ada jejak sedikit pun yang tertinggal bahwa kita yang melakukannya. Namun untungnya seorang Jokowi itu bukan kita, sehingga hal tersebut tidak terjadi, hingga mereka semua tetap hidup aman dan sentosa. Dari sini kita bisa melihat ada sisi lain yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Jika yang sering dituduh sebagai PKI justru mempunyai kesabaran luar biasa seperti mewarisi kesabaran Nabi, daripada seseorang yang mengaku cucu Nabi tapi sifatnya seperti iblis yang jauh dari sifatnya Nabi. Dan jika memang benar apa yang Mbah Nun katakan, anggaplah hal itu memang benar bahwa 2024 sudah ada pemenangnya karena sistemnya sudah dikuasai oleh pemerintah. Maka dengarlah sekali lagi Mbah Nun yang kita cinta. Kita bangsa Indonesia sangat bersyukur karena itu artinya Indonesia tidak akan pernah bisa dikuasai oleh gerombolan kadrun, gerombolan manusia perusak agama dan perusak peradaban luhur bangsa Indonesia.